Karena zakat itu dikeluarkan karena memang ada harta orang lain yang ada di kita. Itu hak orang lain. Kalau kita nggak kasih, jatuhnya hutang kita. Maha baiknya Allah, kita yang cuma jadi jalan aja diizinin untuk kecipratan pahalanya. Ya syaratnya ngilang aja, jangan ngaku-ngaku. Hei dulu kamu saya bantu, hei dulu kamu sering saya tolong. Segitu pelitnya nggak mau ngeluarin, oh itu sih keterlaluan. Keterlaluan. Itu dipertanyakan bahkan keimanannya ya. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar puasa? Ada yang bolong nggak? Nggak mungkin ya, udah segede gini mah ya. Masya Allah. Kita lanjut ngaji lagi ya. Silakan. Ada yang mau bertanya atau tidak? Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Masya Allah. Silakan. Saya mau bertanya Ustadz, perkenalkan nama saya Raka. Pertanyaan saya yaitu apa hukumnya bagi orang yang mampu namun tidak membayar zakat fitrah? Tolong Ustadz dijelaskan lebih dalam lagi. Terima kasih. Masya Allah. Aslinya orang udah tahu itu apa jawabannya ya. Kalau secara hukum tentu tidak boleh. Bahkan jatuhnya jadi dosa. Kita bahas seberapa penting ya. Kita bicara zakat itu di Quran diulang 30 kali. Berapa? 30 kali. 26 kalinya itu barengan dengan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya. Yang 26 kalinya itu barengan dengan sholat. Jadi sepenting itu. Dia benar-benar selalu mepet. Kita juga lihat kalau di rukun Islam kan pertama syahadat, kedua sholat, yang ketiganya zakat dulu. Zakat dulu. Kenapa tidak puasa dulu nih? Serajin-rajinnya orang puasa, kebaikannya buat dia. Tapi kalau zakat yang dapat manfaat banyak orang bagian. Sepenting itu. Islamnya rahmatan lil alamin soalnya. Jadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi memang sepenting itu. Dan perintahnya, perintah zakat, pembagian asnafnya itu di Quran surat 9 atau ayat 60. Tapi perintah untuk mengambil zakatnya di surat yang sama, surat ke-9 atau tapi di ayat 103-nya. Allah yang berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim, khudz, ambil, bukan diminta baik-baik pelan-pelan, khudz, ambil dari harta mereka. Ya, makanya sampai di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau ada orang yang membeda-bedakan antara sholat sama zakat, dia masih mau sholat, tapi kalau zakat udah nggak mau bayar, maka kayak gitu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diutus orang untuk memerangi. Nabi juga memerintahkan kepada orang-orang yang ditagih zakat, kepada masyarakat, untuk buatlah orang yang nagih zakat kamu tuh ridho. Jadi benar-benar dicukupi semua yang diminta. Dan Rasulullah tentu juga kalau udah ngutus orang ngambil zakat nggak mungkin zolim. Dan memang sebetulnya kan sedikit ya. Yang malnya aja cuma 2,5%, 1/40. Apalagi ini yang fitrah. Yang kalau di zaman Nabi memang tidak pakai beras ya. Tapi akhirnya dikiaskan sampai akhirnya makanan pokok di kita beras, jadi boleh pakai beras. Yaitu 2,5 kilo atau 3,5 liter. Itu sedikit sekali. Yang kalau diuangkan ya ada yang tergantung berasnya ya, tapi di sekitar 35 ribuan. Bahkan kalau ada yang meyakini bahwa zakat itu tidak wajib, para ulama sepakat menghukumi bahwa orang itu kafir. Ya, kalau meyakini bahwa zakat itu tidak wajib. Kalau misalkan tahu, yakin, udah gitu ternyata tidak dibayarkan, maka jelas sekali hukumannya. Di surat yang sama juga di surat At-Taubah ayat 34 dan 35-nya itu menceritakan tentang orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Maka di ayat 35-nya kan, maka itu harta emas dan peraknya nanti akan dipanaskan dengan api neraka sampai kan leleh mencair, lalu dituangin ke dahinya, ke rusuknya, ke punggungnya dengan yang emas cair meleleh. Segitu yang mal ya, yang nggak semua orang wajib bayar zakat mal. Apalagi ini yang fitrah yang lebih wajib banget. Maka tentu naudzubillah kalau misalkan kita sampai nggak bayar. Ya, bahkan kalau perlu harusnya benar-benar segitunya untuk didahulukan. Nggak usah juga zakat ya. Kita tahu rukun Islam yang 5, sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, yang terakhir apa? Haji. Saking karena 5 itu udah jadi rukun, bahkan guru fikih kokoh pernah bilang kayak begini. Kalau ada orang meninggal,
terus punya harta warisan, itu kan begitu meninggal nggak boleh langsung dibagiin. Cek dulu ada utang atau enggak ya. Dan termasuk salah satunya kalau jadi hutang ya kalau misalkan di Uhud, karena zakat itu dikeluarkan karena memang ada harta orang lain yang ada di kita. Itu hak orang lain. Kalau kita nggak kasih, jatuhnya hutang kita. Mesti wajib bayarin dulu. Jangankan yang zakatnya. Kalau misalkan ada orang yang sebetulnya meninggal dia sanggup haji, punya uang banyak untuk sanggup haji, tapi ternyata dia nggak haji, secara fikihnya juga itu orang harus bayar orang untuk badalin dia haji dulu, baru boleh dibagiin untuk ahli warisnya. Segitu kita ngomongin haji loh. Ya. Apalagi ini zakat. Zakatnya fitrah lagi. Yang benar-benar semuanya wajib. Ya. Karena kalau yang mal kan tidak semua orang ya, ada syarat-syaratnya, harus haul dulu, disimpan selama 1 tahun, kepemilikannya juga 100%, nggak PT-PT sama orang, atau juga bahkan sudah harus mencapai nisab dulu, ada standarnya dulu. Yang fitrah wajib bahkan semuanya. Bahkan jika dia seorang budak, di zaman itu masih ada budak, walaupun budak-budak itu bisa istilahnya dibayarin sama tuannya. Karena murah sekali sebetulnya. Dan bahkan penyalurannya pun juga harus disegerakan dekat-dekat dengan Idul Fitrinya ya, karena memang itu tujuannya untuk supaya di hari raya itu, di hari yang berbahagia itu nggak boleh ada yang kelaparan, harus benar-benar punya makanan semuanya ya. Jadi itu benar-benar harus dibayarkan. Selain juga itu adalah ujian keikhlasan ya, karena aslinya kan sebetulnya rezeki yang kita keluarkan untuk bayar zakat kan aslinya dari siapa? Dari Allah juga ya kan. Maka kalau bicaranya itu dari Allah, terus kita salurkan ke orang. Seperti misalkan kayak gini, kita lagi di lampu merah ngeluarin uang kasih ke orang nih. Kan kalau mau jujur aslinya itu bukan kitanya yang dermawan. Tapi memang ada rezekinya orang itu yang nyangkut di dompet kita. Jadi mau kita tahan kayak gimana, kalau memang bukan punya kita, harus punya orang itu, pasti nyampe. Ya. Maka aslinya kan kita sadar bahwa oh berarti aslinya yang sedekah itu Allah lagi ngasih ke hamba-hambanya. Kita cuma jadi jalan. Maha baiknya Allah, kita yang cuma jadi jalan aja diizinin untuk kecipratan pahalanya. Ya syaratnya ngilang aja, jangan ngaku-ngaku. Dulu kamu saya bantu. Dulu kamu sering saya tolong. Nah ini wajib nih dari sekian banyak urusan harta ya, wakaf, infak atau yang umum sedekah. Terus juga kita bicara yang ini zakat. Ya, kalau sedekah kan umum ya. Kita senyum ke saudara kita juga sedekah. Makanya ada orang kalau misalkan dia nggak punya duit, tapi dia pengen sedekah, dia datengin kotak amal, dia senyum. Karena dia nggak sedekah ya. Terus ada sedekah dalam bentuk harta, infak, tidak wajib. Walaupun juga ada yang berpendapat ada infak yang wajib dalam bentuk nafkah, suami ngasih ke istri dan anak-anaknya. Tapi itu sedekah dalam bentuk harta. Sedekah dalam bentuk harta yang wajib. Karena tadi yang infak bisa jadi sunnah, itu zakat. Yang namanya wajib nggak dilakuin, dosa. Harus dilakuin benar-benar. Ya. Kalau wakaf tadi tambahin satu lagi, kalau wakaf itu sedekah dalam bentuk yang tidak boleh habis. Ya. Makanya biasanya dalam bentuk tanah, karena nggak dimakan kan. Kok berarti boleh nggak wakaf pakai uang? Boleh, asal jangan dihabisin. Kalau untuknya infak boleh dihabisin nih, dibeliin makanan, dibagiin. Tapi kalau misalkan kita bicara wakaf itu nggak boleh habis. Ya, uangnya harus diberdayakan. Maka ya tadi ya, ini ujian keikhlasan. Dari sekian banyak yang kita terima selama setahun penuh, dimintain 1 sok kalau di zaman Nabi, atau kalau dirupiahkan sekarang 35.000. Segitu pelitnya nggak mau ngeluarin, oh itu sih keterlaluan. Keterlaluan. Itu dipertanyakan bahkan keimanannya ya. Separah apa kitanya kalau misalkan kitanya sampai nggak ngasih. Kalaupun akhirnya dia sebetulnya yang layak menerima zakat, dia maksain keluar, dijamin pasti akhirnya balik lagi juga kepada dianya, ya. Dan juga diganti oleh Allah pasti, nggak mungkin. Ketahuilah, saya, kakaknya, adik-adiknya, semua yang nonton di rumah, bapak, ibu, dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjikan harus kita terima. Kalau belum kita terima semua, nggak boleh mati itu. Kita waktu di perut ibu kita kan udah di 40 hari sebagai nutfah, setetes mani, 40 hari sebagai alaqoh, setetes darah, segumpal darah, 40 hari lagi sebagai mudghah. Pas tuh 120 hari. Ketika tiupkan ruh oleh malaikat, maka di situ kan ditentukan yaitu rezekinya termasuknya. Ya. Nah, ketika akhirnya kita pasti ada rezekinya, nggak mungkin seorang manusia dilahirin oleh Allah sebelum Allah jamin dulu rezekinya.
Terus kita ngeluarin yang setahun sekali 35.000, atulah. Terlalu keterlaluan kalau misalkan tidak sampai dibayar. Jadi bayar. Kalau bisa nabung kalau perlu. Kalau mau dibilang nabung juga ya. Kalau 36.000 dibagi 12 bulan ya. Berarti cuman berapa tuh 36 bagi 2? 18.800 dikumpulin sebulan dapat 36.000 untuk bayar zakat setahun. Maka nggak mungkin ya. Maka pasti bisa, dan Allah kalau udah benar-benar pengen nolong karena ngelihat niat hambanya benar-benar pengen bayar, pasti Allah mampukan. Nggak mungkin enggak ya. Maka kita tutup dengan doa ya, supaya mudah-mudahan Allah jadikan kita yang selalu tangan di atas, bukan tangan yang di bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, pilih kami jadi hamba-Mu yang jadi manfaat bagi orang lain ya Allah, yang jadi jalan rezeki bagi orang lain ya Allah. Jadikan harta yang Kau titipkan kepada kami Kau berkahi ya Allah, dan sebagaimana berkah selalu bertambah kebaikan ya Allah. Maka tambahkan kebaikan dari yang kami keluarkan ya Allah. Kami sadar betul aslinya setiap kali kami bersedekah hanya dua pilihannya ya Allah. Antara Kau ganti di dunia dengan berkali-kali lipat, anugerahkan kami hati yang lapang ya Allah, yang ikhlas, ridho, mengeluarkan sesuatu di jalan-Mu ya Allah. Hati yang yakin bahwa apapun yang kami keluarkan di jalan-Mu pasti Engkau ganti sesuatu yang lebih baik ya Allah. Tidak mungkin Engkau yang maha kaya ya Allah. Di luar sana ada yang bermaksiat pun tetap Engkau beri rezeki ya Allah. Maka jika kami mengeluarkan sesuatu di jalan-Mu, tidak mungkin Engkau pelit kepada kami ya Allah. Maka ganti kami dengan sesuatu yang lebih baik ya Allah. Lapangkan hati kami dan rezeki kami, agar kami bisa Engkau pilih menjadi jalan rezeki bagi hamba-hamba-Mu yang lain. Dan juga kami mohon ya Allah, anugerahkan hati kami hidayah, dan pilihkan kami untuk bisa istiqomah, dan izinkan kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Halo, jumpa lagi di Kreasi Resep CDA bersama saya, Chef Agus Sasirangan. Kali ini saya akan membuat odeng crispy ala CDA. Di sini kita akan memotong-motong CDA Korean odeng yang varian original. Panaskan minyak goreng, bawang merah, bawang putih yang sudah dicincang. Kreasi Resep makin spesial menggunakan CDA Korean odeng original, terbuat dari ikan olahan bermutu, diproses secara higienis dan halal. Wortel yang dipotong kotak, garam, gula pasir, kaldu bubuk, merica bubuk, tepung terigu, daun bawang. Untuk bahan isiannya ini udah matang ya. Siapkan Korean odeng originalnya, tambahkan bahan isi. Kemudian kita gulung. Bagian ujungnya ini boleh kita lem menggunakan adonan tepung. Kita akan baluri dulu dengan tepung roti. Nah, ini tinggal kita goreng. Nah, ini sudah matang. Nah, ini dia odeng crispy ala CDA. Bersama CDA, semua masakan jadi tambah enak. Selamat mencoba.